Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmat dari kelas 3D, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit ataupun gejala pada sistem reproduksi ternak betina. Yang pertama ada endometritis. Endometritis merupakan peradangan pada endometrium yang diakibatkan oleh infeksi kuman yang masuk ke dalam uterus melalui vagina menuju serviks dan sampai ke uterus, maupun secara hematogen atau melalui aliran darah seperti Brucella abortus atau infeksi descendant. Endometritis umumnya terjadi mengikuti kasus partus yang abnormal seperti abortus, retensio secundinae, distokia, kelahiran prematur ataupun kelanjutan radang pada alat kelamin bagian luar, yaitu vulva, vagina maupun serviks. Gejala klinis yang ditemukan pada kasus endometritis ringan adalah keluarnya lendir yang berwarna sedikit keruh ketika dilakukan palpasi rektal. Adapun endometritis akut memiliki gejala seperti meningkatnya suhu tubuh atau bisa dikatakan demam, sering terjadi urinasi atau keseringan membuang air kecil, nafsu makan menurun, produksi ternak ataupun produksi anakan yang menurun setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu pada bagian kelamin luar terdapat lendir yang bisa dikatakan sebagai gejala endometritis. Adapun cara pencegahan terhadap kasus ini dapat dilakukan dengan mencegah terjadinya infeksi uterus seperti kebersihan alat kandang yang digunakan pada saat menangani kelahiran, sanitasi kandang maupun pelaksanaan IB yang aseptis. Sebaiknya sebelum diberikan antibiotika, dilakukan perbaikan sirkulasi darah di uterus dengan pemberian antiseptika ringan ataupun air hangat. Selanjutnya ada hipofungsi ovarium atau bisa disebut ovarium yang kurang aktif, adalah suatu keadaan di mana ovarium ternak tidak terjadi pertumbuhan folikel kan corpus luteum serta dengan permukaan yang licin sehingga daya kerjanya menurun dari biasanya. Hal ini dialami oleh sapi-sapi darah atau sapi-sapi dewasa setelah partus atau setelah diinseminasi buatan, tetapi tidak terjadi konsepsi. Akibatnya muncul birahi karena folikel tidak berkembang atau bisa disebut anestrus. Setelah gagalnya kelenjar hipofisa anterior mensekresikan follicle stimulating hormone atau FSH dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan pembentukan folikel di ovarium. Secara klinis yang lebih menonjol pada sapi yang menderita hipofungsi ovarium adalah tidak adanya gejala birahi pada ternak tersebut, masih rendahnya kesadaran akan nutrisi ternak, serta lamanya masa laktasi dan pemeliharaan pedet membuat kondisi hipofungsi ovarium paling banyak ditemukan di ternak. Selanjutnya ada cara penanganan hipofungsi ovarium, biasanya dengan penggunaan preparat hormon dan vitamin. Pemberian estrogen dalam kadar yang rendah dapat menyebabkan peningkatan output FSH dan perkembangan folikel. Selanjutnya pemberian progesteron akan memberikan umpan balik negatif yang akan menghambat pengeluaran hormon gonadotropin untuk sementara waktu, sehingga pada saat pengaruh progesteron hilang dalam 1-2 hari, maka hipofisis anterior memproduksi lebih banyak gonadotropin sehingga akan menggertak ovarium dan mengakibatkan terjadinya pembentukan pertumbuhan dan pematangan folikel. Yang ketiga ada kista ovarium. Kista ovarium merupakan salah satu kelainan yang dapat terjadi pada ovarium. Terdapat 2 jenis kista yang sering diderita hewan betina, yaitu kista folikuler dan kista luteal. Ciri-ciri dari kista folikuler adalah dinding tipis, terisi cairan dan berdiameter lebih 25 mm. Apabila ditemukan kista folikuler di ovarium, maka hewan tersebut didiagnosa menderita nymphomania atau ingin kawin terus. Gejala klinis dari penyakit ini yaitu hewan mengalami estrus terus-menerus meskipun sudah dikawinkan atau sudah diinseminasi berulang-ulang oleh petugas. Pada palpasi
perektal ditemukan adanya kista folikuler di ovarium. Pada kasus kista ini yang kronis ditemukan sterility harm atau bunuh kemajiran. Kelainan ini dikarenakan relaksasi ligamentum di pelvis dan sacroiliac serta pembengkokan bagian kranial ekor menjadi lebih tinggi sehingga bagian pelvis terlihat merebah. Terapi yang dapat dilakukan pada hewan yang menderita penyakit ini yaitu dengan pemberian hormon GnRH ataupun PGF2 alpha. Tindakan perepturan manual folikel ovarium tidak direkomendasikan karena efek samping berupa pelekatan ovarium dan agnesa yang berpotensi menyebabkan kemandulan. Itulah tadi penjelasan dari macam-macam penyakit ataupun gejala pada sistem reproduksi ternak betina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh hewan ternak yang bisa dikatakan terbebas dari gejala endometritis, yang dimana pada gejala klinis endometritis memiliki suhu tubuh yang kurang ataupun lemah. Dan pada ternak tersebut bisa kita lihat suhu tubuhnya normal dengan ditandai moncong yang berlendir ataupun berair. Yang kedua, nafsu makannya lancar, yang dimana apabila kita memberikan hijauan dia akan cepat merespon dan cepat langsung memakan hijauan tersebut. Bisa kita lihat apabila kita berikan hijauan dia akan langsung memakannya. Selanjutnya denyut nadi dikatakan normal. Bisa kita lihat dari tingkat pergerakan ataupun kelincahan dari ternak tersebut. Nah, di sapi ini bisa kita lihat pergerakannya sangat lincah dan tidak terlihat gejala lemah sedikit pun. Selanjutnya sistem urinarinya itu lancar dan tidak sering buang air kecil. Selanjutnya pada bagian uterus bisa kita lihat di sini pada ternak tersebut dikatakan terbebas dari penyakit endometritis karena di bagian uterusnya tidak berair ataupun tidak berlendir, yang dimana apabila ternak tersebut memiliki lendir ataupun cairan di bagian ini itu dikatakan terjangkit penyakit endometritis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah.